Kosten sendiri kan menekankan kalau para tamu datang jangan berikan uang kepada anak-anak, tetapi berikanlah itu kepada institusinya. Nah, itu perubahan terjadi sesudah beliau. Dia bersama dengan saya dan dia lakukan sendiri. Bangun tidur, dia ke kamar mandi, mencuci apa, menyisir rambutnya, tanpa harus yang mendampingi. Dan dia bisa jalan itu, walaupun tidak dibantu alat. Nah, itu kan membuat saya tercengang dan terharu. Wah, begini rupanya kehidupan mereka. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang terkait panti karya yang dimiliki oleh HKBP, yakni Panti Karya Hepata. Bapak, Ibu, dan teman-teman, Panti Karya Hepata ini baru berusia 100 tahun. Bersama Kepala Departemen Diakonia HKBP, kita akan membahas apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan 100 tahun ke depan. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Kepala Departemen Diakonia HKBP, Ibu Pendeta Deborah Sinaga. Shalom, Inang. Shalom. Terima kasih sudah hadir, Inang, di podcast HKBP. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nang, di awal, bahwa kita akan berbincang terkait Panti Karya Hepata HKBP, begitu, Nang, dan yang baru saja berusia 100 tahun. Sebelum kita banyak membahas tentang Panti Karya Hepata, Inang, bolehkah Inang terlebih dahulu menjelaskan bagaimana keadaan Panti Karya Hepata saat ini? Ya baik, kalau ditanyakan tentang keadaan Panti Karya Hepata saat ini, ya suasananya cukup kalem, ya. Karena saya melihat walaupun di sana yang tinggal adalah orang-orang dengan disabilitas, ya, kemampuan yang sangat terbatas, tapi mereka termasuk dikatakan tertib, ya, dikatakan tertib. Bahkan saya sendiri rindu untuk hadir di sana, karena begitu saya hadir, mereka akan memeluk saya dan berbincang-bincang. Bahkan mereka sangat akrab, ya, juga sangat tertib. Ya, tidak melakukan yang kita anggap hal-hal yang sangat menakutkan lah, ya, mengkhawatirkan. Itu enggak, justru mereka sangat akrab. Itu pertanda memang mereka selalu membutuhkan sentuhan kasih. Nah, memang sekarang kan sedang berbenah. Panti Karya Hepata terlebih di tanggal 3 Desember ini akan memperingati hari lahirnya yang ke-100 tahun Panti Karya Hepata HKBP yang berkedudukan di Lagu Bote. Pembenahan yang sudah dilakukan, kalau saya melihat sebenarnya yang paling esensial sekali adalah bagaimana setiap hari anak bangun jam 5 pagi yang dengan bunyi lonceng mereka sudah bangun, bersih-bersih sendiri, melakukan bersih-bersih sekeliling mereka, bahkan sesudah itu membersihkan diri mereka, melakukan ibadah meditasi di masing-masing kamar yang dipimpin oleh para pengasuh. Lalu sesudah itu makan pagi bersama, dan di situ ada ibadah singkat, lalu mereka berangkat ke sekolah masing-masing. Ya, bagi yang tidak bersekolah tentunya mereka akan juga melakukan daily activity, ya, seperti merumput dan lain sebagainya sudah dicatwalkan. Lalu ada snack siang, lalu makan siang, lalu ada juga pekerjaan sore hari, pada akhirnya mereka makan malam dan ibadah malam, ya. Sesudah itu mereka belajar, begitu. Jadi sangat tertib kalau saya lihat. Nah, ini tentunya berbeda dengan puluhan tahun yang lampau, di mana para difabel itu kan nampaknya ingin dikasihani, ya, ingin dikasihani dan juga hidup ketergantungan, begitu, ya. Bahkan kalau kita bergereja setiap minggunya juga, saya masih ingat sekali dulu saya masih sekolah minggu, ada saudara-saudara kita dari Pondok Bulu membawa sapu, membawa keset, lalu pada akhirnya mereka bernyanyi di depan gereja, lalu kita memberikan persembahan, ya, sebagai perhatian dan kepedulian kita. Nah, paradigma baru dari PK Hepata, kita bukanlah
orang-orang yang perlu dikasihani, tetapi kita juga adalah orang-orang yang mampu mandiri bahkan berkontribusi. Kenapa dikatakan berkontribusi? Saya ingat bahwa pada waktu tahun Parasini Rohaom PK Hepata sendiri ikut ambil bagian bagaimana menunjukkan kepeduliannya dengan menciptakan satu NSP yang berjudul Gabe Parasiroha. Itu adalah ciptaan dari Bapak Pendeta Toho yang dimana hak ciptanya diberikan 100% kepada Departemen Diakonnya, dan melalui itu pada akhirnya kita menggalang dana melalui NSP itu dengan mengetik 999 begitu ya. Lalu nanti kita setiap mengisi pulsa lalu akan keluarlah lagu Gabe Parasiroha. Nah, pada waktu itu cukup banyak juga orang yang memberikan perhatian ya dengan memakai NSP tersebut, dan itu akhirnya bisa sekitar 1 bulan itu puluhan juta. Nah, dari puluhan juta itu bagaimana ini Panti Karya Hepata ini dia bukan dikasihani, tetapi dengan dana NSP itu mereka bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sakit, bantuan pengobatan, juga untuk beasiswa ya, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan lah untuk penguatan ekonomi. Jadi di situ kita melihat bagaimana dengan potensi suara, potensi di bidang musik yang dimiliki oleh anak-anak kita, mereka mau berbagi. Begitu. Jadi mereka bukan hanya ingin dikasihani, tapi mereka ingin berbuat, berkontribusi bukan hanya buat HKBP tetapi bagi seluruh dunia menjadi berkat. Itu yang saya lihat. Juga pengembangan di bidang ekonomi, mereka sudah bisa memproduksi lilin. Ini di hari perayaan Advent ini mereka sudah memproduksi lilin, bagi yang membutuhkan bisa memesan lilin. Dan ternyata memang lilin PK Hepata ini sangat luar biasa karena dia tidak mudah hancur. Ya. Dan kalaupun dia hancur, tetapi tidak membuat tangan kita menjadi kotor. Tentu karena kualitasnya baik, harganya tentu akan sedikit lebih tinggi begitu ya. Mereka juga bisa memproduksi manik-manik ya. Mereka juga sudah ahli barista, bagaimana menyajikan kopi yang baik, bahkan mengolah ikan menjadi keripik ikan ya, nugget, dan juga memproduksi wedang jahe ya. Di samping itu juga mereka sudah bisa juga dulu pada masa COVID mereka sudah bisa memproduksi masker begitu. Ya, yang Ibu jelaskan tadi sangat menggambarkan sekali bagaimana teman-teman difabel di Panti Karya Hepata, Ibu. Yang selanjutnya saya akan tanyakan adalah bagaimana cara teman-teman pelayan yang melayani di Panti Karya Hepata melayani mereka sampai mereka bisa jadi tertib, mereka bisa jadi mandiri, mereka bisa berkarya juga, Ibu. Apa asas yang digunakan Panti Karya Hepata dalam melakukan pelayanan kepada teman-teman difabel? Yang pertama sekali yang menjadi dasar Alkitabiah adalah sebagaimana pelayanan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20 yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang." Artinya Yesus sendiri yang adalah Raja, dia melayani tanpa pamrih ya, tanpa mengenal latar belakang pendidikan, bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana kehidupan fisik mereka ya, apakah sempurna atau tidak sempurna. Yesus sendiri menjadi teladan. Nah, lalu di Matius 25 juga ayat 40 dikatakan, barang siapa melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan juga Yesus peduli terhadap orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang tuli, penyakit kusta, yang juga mati sebelah tangan. Tuhan Yesus datang untuk melakukan penyembuhan. Jadi tidak hanya memberitakan Injil melalui khotbah mimbar, tetapi juga menyentuh hidup mereka yang penuh dengan penyakit dan dengan segala keterbatasannya, bahkan yang berpenyakit kusta sekalipun, yang terinfeksi HIV sekalipun ya, karena mereka adalah sesama begitu. Artinya tidak ada batas ya, Bu, antara pelayan dengan yang dilayani, antara teman-teman difabel begitu, Bu. Kita juga, saya tahun lalu Ibu juga turut serta dalam peresmian RBM
yang ada di distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Mungkin teman-teman belum tahu bahwa distrik 9 Sibolga Tapteng Nias itu memiliki RBM. Apakah ini ada kaitannya juga, Bu, dengan Panti Karya Hepata? Iya, saya pikir peran Bapak mantan pimpinan PK Hepata, Bapak Pendeta Osten Matondang telah puluhan tahun ya mendirikan RBM di Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias ya. Beliau termasuk salah satu pemrakarsa yang pada akhirnya juga ditindaklanjuti oleh Bapak Pendeta Binsar Nababan ya, sehingga pada akhirnya RBM itu begitu banyak diminati dan bahkan pemerintah memberikan perhatian yang sangat-sangat luar biasa baik di Kabupaten Sibolga Tapteng Nias, Bapak Bupatinya dan juga Bapak Wali Kotanya, bahkan gereja-gereja pribadi-pribadi juga datang ke sana untuk memberikan bantuan ya begitu. Bahkan yang terakhir juga food truck itu ya PT Antam ya juga memberikan bantuan untuk RBM. Hanya sangat disayangkan nama Pendeta Osten Matondang tidak pernah dimunculkan bahwa beliau termasuk salah satu pemrakarsa berdirinya RBM dan itu dilupakan. Itu yang membuat hati saya agak perih begitu. Kenapa? Hanya sekaranglah kita melihat bagaimana buah dari apa yang sudah dilakukan Bapak Pendeta Osten itu sekarang buahnya dirasakan oleh pelayan yang sekarang begitu. Iya, tanpa ada yang memprakarsai berdirinya ini dan akhirnya berdiri seperti yang sekarang, dia pada akhirnya mampu mandiri, banyak bantuan ke sana, baik itu bagaimana membuat pulping block, mesin jahit dan juga food truck dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas bagaimana Pak Osten memberikan perhatian yang luar biasa juga Bapak Pendeta Binsar Nababan. Walau memang saya tidak bisa memungkiri kerja keras seorang Bible Flow Rosdieri Sibarani ya, yang juga betul-betul bekerja keras. Kenapa dia bisa berhasil? Karena ditopang oleh suaminya juga yang mendampingi tanpa pamrih, terlebih dengan kepemimpinan Ibu Pendeta Donda Simanjuntak begitu. Tetapi satu hal yang sangat penting kita tidak bisa melupakan pendahulu-pendahulu yang telah berbuat cukup banyak untuk RBM. Itu saja. Ya, Ibu sudah menjelaskan beberapa tokoh di balik lahirnya RBM, gitu Bu. Ya. Pertanyaan saya, apakah program yang dikerjakan RBM itu juga berbarengan dengan program yang dikerjakan oleh Panti Karya Hepata? Ya, seperti yang saya katakan tadi, RBM itu adalah merupakan salah satu cikal bakal bahwa Panti Karya Hepata itu sebenarnya adalah akhir daripada pilihan. Ya, kalau memang itu masih bisa dilakukan pelayanan terhadap orang-orang difabel itu di tengah-tengah keluarga, ya bersama-sama mereka berada di tengah-tengah keluarga, lalu dari Panti Karya Hepata melakukan pelayanan, karena itu kan rehabilitasi berbasis masyarakat. Itu yang kita mau katakan, sehingga panti itu adalah kata terakhir. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya kita menumbuhkan banyak RBM. RBM Sibolga Tapteng Nias itu adalah yang tertua. Lalu sudah berdiri juga di distrik Silindung, sudah berdiri juga di distrik Humbang, di distrik Dairi, Humbang Abinsaran, Samosir, dan juga di distrik Toba. Hanya yang fully support kita pada saat itu adalah RBM Sibolga Tapteng Nias, termasuk pelayannya. Dan kita cukup berbangga ya, karena mereka sudah memiliki sentralisasi HKBP secara keseluruhan, sehingga pelayannya juga dihargai secara sentralisasi begitu. Dan saya pikir dengan adanya sentralisasi, maka 32 distrik ini pun sebenarnya bisa mendirikan RBM karena ternyata 10% dari penduduk dunia itu adalah disabilitas. Iya, jadi itulah harapan kita bahwa RBM tentu merupakan buah pelayanan daripada PK Hepata. Ya, jadi
Ini terkait langsung ya Bu ya, berarti PK Hepata melahirkan RBMM demikian Bu ya? Iya, iya. Tadi kita udah membahas PK Hepata secara umum lah begitu Bu, di luar-luarnya. Tapi saya akan mulai masuk ke dalam. Saya ketika menyediakan skrip ini, saya men-search ada banyak sekali pelanggaran HAM yang sering terjadi di panti karya, panti asuhan, atau panti sosial Ibu. Ada pelecehan seksual terjadi. Ada eksploitasi terhadap anak-anak yang berada di tempat panti tersebut. Bahkan ada yang harus sampai meregang nyawa begitu. Bagaimana Panti Karya Hepata menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi dengan pelanggaran-pelanggaran HAM ini, Bu? Iya, yang pertama sekali saya kan mengenal dekat dengan Pak Osten itu karena Pak Osten itu adalah kader saya. Kader saya, dan saya juga pada waktu itu yang mengusulkan supaya beliau jika HKBP berkenan pada saat itu Bapak Pendeta Nelson Siregar bisalah melayani di Panti Karya Hepata karena beliau kan lebih dahulu belajar ke Asian Rural Institute Jepang ya, sehingga sesudah itu diteruskanlah oleh Alaris yang beristrikan Michiko Sugawara yang juga adalah staf dari Asian Rural Institute menikah. Pada akhirnya mereka sesudah melayani di Panti Karya Hepata akhirnya ke Elim dan sekarang kembali ke Jepang begitu ya. Lalu dilanjutkan dengan Binsar Nababan, lalu sekarang Ibu Risma Siregar. Nah tentu apa yang Ibu sampaikan barusan itu yang kita dengar. Tapi saya hanya mau meyakinkan terkait dengan kekerasan ini, saya melakukan wawancara langsung kepada Pak Osten dan juga kepada rekan-rekan yang lain yang bekerja di sana. Sesungguhnya saya tidak mengatakan itu kekerasan. Kekerasan dalam arti kalau Pak Osten itu justru tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kalaupun ada imajinasi yang mengatakan bahwa tanda kutip pimpinan PK Hepata itu seakan-akan keras, dia keras bagi orang yang tidak bekerja, yang tidak disiplin ya, sehingga kadangkala ini memang balanjunya dikurangi, ya kan, balanjunya dikurangin. Nah, lalu di samping itu tentu sekali ada konsekuensi bagi yang tidak bekerja, terlebih dengan pelaksanaan sentralisasi begitu ya, sehingga ada seakan-akan korban ya, karena dia tidak masuk bekerja ya tentu dia tidak menerima balanjo kan ya. Nah itu mungkin ada tanggapan orang yang menyoroti seperti itu, termasuk halnya Pak Osten sendiri kan menekankan kalau para tamu datang jangan berikan uang kepada anak-anak, tetapi berikanlah itu kepada institusinya. Nah itu perubahan terjadi sesudah beliau, termasuk bagi yang berkor begitu ya. Kalau kor itu di acara-acara khusus, kalau diberikan pun sumbangan ke tangan itu harus dikembalikan kepada PK Hepata karena itu juga akan dipergunakan untuk kesejahteraan mereka. Nah tentu itu tidak menggembirakan bagi orang-orang memang yang secara langsung butuh cash money kan, termasuk dengan bapak ibu keluarga yang sebenarnya sudah harus dimandirikan ya, orang-orang tua yang sudah memiliki anak itu sudah harus dimandirikan ya, karena mereka kan tiap bulannya disupport dengan uang ya untuk kebutuhan hidup, tapi mereka juga memiliki lahan, mereka diberdayakan bagaimana mengolah lahan mereka sehingga memiliki nilai ekonomis. Nah, hal-hal yang seperti itu karena disiplinnya yang terlalu keras, ya tegas, itu dia tidak disukai. Nah, tidak disukai termasuk bagi pelayan-pelayan itu sendiri begitu. Kalau saya melihat sih sejauh itu, termasuk juga Bapak Pendeta Binsar Nababan, saya meyakinkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang penuh kasih. Nah, terkait dengan pelecehan seksual, sesungguhnya itu terjadi ya sebagai contoh tanda kasus ya, tanda petik ya, tanpa menyebut siapa orangnya. Memang ada orang baik di Panti Karya Hepata itu menjadi korban pelecehan seksual sehingga pada akhirnya lahir seorang anak.
dan itu ternyata korbannya kita adukan, ya. Kita adukan ke polisi dan itu kita majukan ke persidangan-persidangan. Tapi pada akhirnya karena orang ini kuat, memiliki pengaruh, ya kita kalah gitu, sehingga tidak kita teruskan. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di RBM Sibolga, kasus pelecehan seksual gitu. Nah, kita kecolongan memang di situ terkait itu, kecolongan ya. Kapan itu terjadi dan bagaimana, apakah mereka menyusup atau bagaimana, tidak ada piket atau bagaimana, saya tidak pernah pada akhirnya secara detail menelusuri itu. Tapi yang pasti di saat kekerasan terjadi itu PKH Hepata juga berupaya ya untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, tapi kita tidak pernah memenangkan kasus tersebut. Yang ada justru malah kekerasan yang berlipat ganda begitu yang dihadapi oleh korban. Ya, jadi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada kemungkinan terjadi ya Bu ya, tapi PKH Hepata berusaha untuk memenangkan semua kasus yang untuk memenangkan korban Bu. Tadi saya kan menyampaikan Ibu bahwa ada konflik-konflik pelanggaran HAM, misalnya pelecehan, eksploitasi anak, kekerasan dan lain sebagainya. Kalau eksploitasi anak tidak ada. Iya. Itu saya harus yakinkan kepada Bapak Ibu yang mendengar podcast kami, kalau kekerasan terhadap anak itu tidak ada. Tapi kadangkala kan anak-anak ini sendiri ya bagaimanalah mereka hidup di dunia yang seperti itu. Ya kadangkala memang mereka tidak mengetahui bahwa kata itu cukup kasar dan membuat sesama temannya terusik, jadi akhirnya mereka berantem, menangis, tapi itu juga kita tenggarai begitu ya kan, dan kita mendidik mereka bahwa itu tidak bagus karena mereka adalah saudara, itu tetap kita ingatkan begitu. Itulah cara kami meminimalisir kasus-kasus kekerasan sesama anak. Nah, kalau misalnya itu dilakukan kepada pengasuh, sejauh ini sih saya tidak mendengar ya, atau pimpinannya saya tidak mendengar, karena saya harus meyakinkan tidak ada orang yang pelaku kekerasan itu harus ditempatkan di orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang serba terbatas, korban kekerasan lagi itu kan kasihan ya kan seperti itu. Ya. Sebenarnya saya tidak mengatakan tadi Bu bahwa ini kejadian terjadi di PKH Hepata seluruhnya gitu, tapi saya melihat panti-panti ada panti-panti ya begitu. Salah satu kecenderungan konflik yang terjadi di panti Ibu juga adalah terkait dengan uang. Uang ini kan sangat sensitif ya Bu ya. Kadang yang diberi tidak seberapa tapi terlalu bagaimana begitu Bu. Iya. Bagaimana PKH Hepata? Maaf Ibu, sebelumnya saya mengetahui bahwa Panti Karya Hepata ini sering sekali mendapat kunjungan kasih begitu. Mungkin setiap yang berkunjung memberikan persembahan, demikian bisa dikatakan ya Bu ya. Bagaimana Panti Karya Hepata mempertanggungjawabkan, demikianlah saya boleh katakan Bu, mempertanggungjawabkan agar keuangan ini transparan sehingga tidak ada yang namanya penyelewengan uang. Baik, terkait dengan itu saya mau meyakinkan bahwa ada bantuan dari ALWS ya kan, itu Asia Lutheran World Service ya, Australian World Service itu ada bantuan, tapi itu pun ada audit ya, bagaimana planning, monitoring, evaluasinya itu tetap dilakukan, dan itu ada dilakukan juga external audit. Nah, sama halnya dengan keuangan di PKH Hepata. Ya, setiap tahun itu kita diaudit oleh kantor pusat HKBP. Ya, sampai sejauh ini audit yang sudah dilakukan kita cukup bangga. Ya, walau memang kemarin kita kecolongan terkait dengan masalah logistik. Ya, yang pada akhirnya karena logistik itu begitu berlimpah, akhirnya expire ya, tanggal sekian sudah expire. Tapi itu kita berterima kasih kepada audit karena itu akan segera expire. Jadi kami cepat-cepat menjualnya kepada yang sangat membutuhkan lah khususnya gitu ya. Lalu terkait dengan keuangan tadi, untuk mengurangi konflik itu yang saya katakan tadi. Ya, setiap pemberi donasi, baik itu logistik ataupun finansial, itu kan dicatatkan, dicatatkan berapa
berapa yang diberikan, siapa yang menerima, jam berapa, tanggal berapa, itu juga diaudit ya, baik itu logistiknya, baik itu finansialnya, semua diaudit. Tapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh tamu memberikan uang langsung kepada anak-anak. Kalaupun terpaksa mereka katakan kami ingin sekali, pada akhirnya itu menjadi tabungan anak. Jadi setiap anak memiliki buku tabungan begitu. Artinya setiap donasi dapat dipertanggungjawabkan melalui audit Ibu ya. Dan yang kemungkinan menurut Amang Inang terlalu keras adalah bagian dari sistem mengajar yang diterapkan oleh Panti Karya Hepata kepada teman-teman difabel agar mereka seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadip tadi adalah mereka saat ini hidup dengan tertib, dengan teratur dan menjadi orang yang bersahabat. Iya, bersahabat. Tadi kita udah bahas Ibu tentang konflik-konflik yang kemungkinan terjadi di Panti Karya Hepata begitu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana kehidupan teman-teman di Panti Karya Hepata. Saya tidak tahu secara spesifik Ibu, apakah teman-teman difabel di Panti Karya Hepata ini hanya satu saja? Maksud saya misalnya mereka hanya tunarungu saja, ataukah mereka beragam? Apakah ada yang tuli, ada yang bisu begitu Ibu? Iya. Apakah treatment yang dilakukan oleh para pelayan itu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak atau semuanya sama begitu Bu? Iya, saya pikir enggak, disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Nah, kalau dikatakan dengan anak-anak disabilitas itu kan ada 4 golongan disabilitas. Yang disabilitas fisik itu gangguan pada tubuh yang pada akhirnya membatasi fungsi fisik pada satu bagian anggota tubuh lebih atau kemampuan motorik seseorang begitu ya. Tetapi di sisi lain juga ada disabilitas intelektual. Kalau dikatakan disabilitas intelektual, yang memiliki kecerdasan yang sangat terbatas di dalam berpikir, menalarkan kemampuan-kemampuannya yang adaptif itu di bawah rata-rata. Ada juga yang disabilitas mental, gangguan emosional dan mental yang dipengaruhi kecerdasan yang di bawah rata-rata. Tetapi ada juga itu disabilitas sensorik, gangguan pada indera sensorik seseorang seperti tunanetra, tunarungu dan tunawicara. Nah, beragam disabilitas, ada tunanetra, itulah yang disabilitas fisik, tidak dapat melihat, itulah yang dikatakan buta, ini ada di Panti Karya Hepata. Tunarungu ya, disabilitas fisik, tidak dapat mendengar dan kurang dalam mendengar, tuli itu juga ada. Dan yang anehnya, inilah sekarang menjadi ahli barista. Iya. Barista kami yang menyajikan kopi yang sangat enak, dia tuli, tapi dia bisa meracik kopi dengan sangat enak, tetapi juga ada yang kategori ini dia bisa membuat lilin begitu loh. Iya. Kan sungguh luar biasa ya. Tunawicara juga ada di situ, disabilitas fisik, tidak dapat berbicara, bisu. Tunadaksa, disabilitas fisik cacat tubuh. Tunalaras, disabilitas fisik cacat suara dan juga nada. Tunalaras, disabilitas mental sukar mengendalikan emosi dan sosial. Ini kadangkala tiba-tiba dia menjerit di saat suasana sedang tenang, teduh. Juga ada tunagrahita, disabilitas mental, cacat pikiran, lemah daya tangkap. Tunaganda, disabilitas ganda, penderita cacat lebih dari satu kecacatan. Saya pikir ragam disabilitas ini ada di PK Hepata. Iya. Iya. Dan mendapatkan treatment sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kalau tadi saya Ibu menyampaikan dan saya bertanya bahwa teman-teman difabel mendapatkan treatment sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Tentu ada orang yang melakukannya, yang menyampaikan treatment itu baik partohonan ataupun staf begitu Ibu ya. Apakah partohonan dan pelayan yang ditempatkan di PK Hepata sudah mendapat pelatihan secara khusus Bu? Iya. Ataukah setiap tahun mereka setiap ada berkala begitu pengetahuan mereka di-upgrade begitu Bu? Iya, kayak seperti ini kan pimpinan yang sekarang tentu pemahaman tentang disabilitas itu sudah teruji ya, walaupun beliau adalah
berlatar belakang dosen dari Sekolah Tinggi Diakones, ya, tetapi dengan studi doktornya di bidang ministry, tentu pelayanannya di bidang pastoral itu lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang akan ditempatkan ke sana juga kita berangkatkan studi sehingga semakin diperlengkapi untuk memahami itu. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan Universitas Psikologis HKBP Nomensen di Medan, bahkan dengan UKI, dan juga dengan institusi yang ada di Yogyakarta begitu. Bagaimana supaya para pelayan yang di sana itu memang semakin diperlengkapi. Hanya yang menjadi persoalan itulah yang kadang-kala kita sesalkan. Artinya seseorang ini betul-betul sudah dipersiapkan untuk tugas-tugas tersebut, tetapi SK mutasi mengharuskan dia pindah itu. Nah, itu juga jadi sesungguhnya memang the right man on the right place itu sangat dibutuhkan. Artinya kalau berganti-ganti orang di situ itu kan juga membuat anak-anak kita yang difabel itu kan juga terganggu ya, karena harus berganti menyesuaikan diri lagi. Nah, oleh sebab itu harapan kita ke depan HKBP betul-betul memiliki SOP sehingga orang-orang yang sudah diperlengkapi di sana itu ya memang membuat mereka bertahan itu kan kesejahteraannya harus ya ditingkatkan. Tapi saya pikir dengan sentralisasi ini sudah cukup menjawab, dan saya lihat para pelayan yang ada di sana pada akhirnya betul-betul bisa memaster bagaimana pengetahuan yang dia miliki, dan itu dicoba untuk menerapkannya. Walaupun memang sekarang kan saya pikir hanya sangat terbatas 7 orang itu. Dari yang 7 orang ini mungkin sekitar 5 pelayan penuh waktu. Yang lainnya itu hanya pegawai volunteer begitu ya, atau katakanlah pegawai percobaan gitu. Tapi mereka betul-betul melakukan pelayanan dari hati. Itu yang membuat saya sungguh terharu gitu loh. Padahal mereka kebanyakan orang-orang muda. Tadi kita sudah membahas Ibu terkait manajemennya teruji, transparan juga. Lalu terkait dengan treatment yang disampaikan juga adalah treatment yang tepat, dan orang-orangnya juga mendapatkan pelatihan-pelatihan secara khusus begitu, Bu. Selanjutnya kita akan membahas terkait fasilitas, Bu. Teman-teman difabel saya yakin lebih membutuhkan terkait dengan kesehatan begitu, Bu. Pasti mereka banyak keadaan mereka butuh banget dengan kesehatan. Saya melihat di website PK Hepata bahwa PK Hepata puji Tuhan sudah memiliki klinik. Tapi yang membuat saya sedikit miris Ibu adalah penanggung jawabnya itu adalah seorang calon diakones, calon pelayan begitu. Bukan orang yang ahli di bidangnya, misalnya dokter atau perawat begitu. Apakah calon diakones tersebut atau siapapun pemimpin di bidang klinik ini Ibu sudah mendapatkan pelatihan atau sekolah khusus bidang kesehatan, Bu? Iya, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, tentu orang-orang yang melayani di sana kan kita akan perlengkapi dulu. Nah, tentunya yang membidangi klinik itu tentu juga sudah dipersiapkan. Dan di Diakones ini saya juga memahami untuk pengobatan di bidang herbal dan juga lain sebagainya di bidang kesehatan, mereka kadangkala juga studi banding ke institusi lembaga lainnya. Jadi kalau memang yang melayani itu Diakones, saya betul-betul memahami bahwa itu sudah teruji. Nah, terkait dengan kesehatan sebenarnya setiap bulan ada dokter. Ya, itu yang saya sampaikan tadi adalah Dr. Roy Sinambela ya. Roy Roy lah. Dr. Roy Sinambela ini setiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi di samping itu kan kita bermitra juga dengan Rumah Sakit AKBP Balige. Ini kan sangat dekat sekali dengan Rumah Sakit AKBP Balige. Jadi kalau terjadi sesuatu ya kita segera larikan anak-anak itu ke Rumah Sakit AKBP Balige. Tetapi kalaupun pada akhirnya seperti yang kemarin lah dilakukan operasi telinga. Karena telinganya selalu mengeluarkan cairan. Nah, itu terpaksa harus kita bawa ke Rumah Sakit Adam Malik untuk melakukan operasi begitu, seperti itu.
Jadi selalu ada dokter yang memberikan perhatian. Walau itu sebenarnya merupakan masukan yang perlu kita perhatikan. Iya. Mudah-mudahan ada dokter yang Iya, tetap khusus. berada di situ ya Bu ya. Iya, iya. Selanjutnya Bu, saya ingin tahu dan saya yakin penonton di rumah juga pengen tahu bagaimana ini kan namanya panti karya Ibu ya. Jadi teman-teman di sana tidak hanya hidup bersama, tapi juga dididik untuk bisa mandiri Bu. Apa saja kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh Panti Karya Hepata guna mendidik teman-teman difabel agar menjadi mandiri Bu? Iya. Tadinya kan saya mencoba melihat apa sih kegiatan mereka mulai dari pagi bangun tidur sampai pada akhirnya malam. Misalnya lah ada 2 orang. Nah yang 1 orang ini bertugas untuk mendampingi yang ini. Walau sesama PK Hepata begitu. Nah dia diberi tanggung jawab untuk merawat, menjaga, ya, membantu menopang apa yang dibutuhkan yang satu. Jadi yang saya lihat mereka itu hidup tolong menolong itu bukan hanya yang oleh pengasuh, tetapi dengan sesama mereka itu juga dilatih. Jadi setiap anak yang disabilitas itu diberi tanggung jawab untuk memperhatikan kawannya, dan itu yang membuat saya terharu. Kok bisa ya sesama mereka saling memperhatikan begitu, hidup bersama begitu sebagai saudara begitu. Bahkan kalau setiap ulang tahun mereka rayakan secara bersama-sama. Bahkan kalau ibu datang pun makan itu tertib sekali, makan. Padahal kan kita manusia yang sehat kadangkala ini itu ya. Dan mereka mencuci pakaian, juga membersihkan rumah, menyapu, semuanya itu dikerjakan secara mandiri. Iya. Jadi itu tentu butuh pelatihan kan. Nah, itu kenapa itu saya bisa akhirnya pahami. Saya pernah pergi untuk mendampingi Esi Silaban. Inilah yang saya katakan dia menyanyi Gabe Parasiroha Mahamu. Ini kita bawa ke Jakarta dalam rangka menggalang dana. Nah, tadinya saya nggak ngerti gimana ya kehidupan keseharian. Lalu saya tinggal satu asrama dengan dia, satu hotel akomodasi di satu kamar begitu ya. Iya. Dia bersama dengan saya dan dia lakukan sendiri. Bangun tidur, dia ke kamar mandi, mencuci apa, menyisir rambutnya, tanpa harus yang mendampingi, dan dia bisa jalan itu, walaupun tidak dibantu alat. Nah, itu kan membuat saya tercengang dan terharu. Wah, begini rupanya kehidupan mereka. Walaupun saya sendiri sebenarnya ya terenyuh juga lah, kenapa ada orang yang seperti ini begitu. Itu yang mau saya katakan. Jadi memang betul-betul mereka mandiri, Ibu. Ya, mereka dilatih untuk mandiri begitu, mandiri. Ya? Untuk mereka bisa memiliki satu keahlian dalam dirinya, Bu. Seperti yang Bu sampaikan tadi, mereka membuat lilin, membuat manik-manik. Mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan lain biasa, misalnya peternakan? Ya, ada. Pelatihan musik ada nggak, Bu, di PK Hepata? Di PK Hepata itu kan mereka memiliki potensi-potensi. Ya, yang pertama ada memang anak itu betul-betul dia cerdas secara spiritualitas dan cerdas secara intelektualitas, sehingga kalaupun kemana inilah yang selalu dikedepankan. Nah, tugas anak ini belajar dan belajar. Ada beberapa orang yang ditreat seperti itu begitu ya. Tetapi ada yang memang di bidang musik, organis ya. Ada juga mereka pada waktu ibadah kan merekanya dengan huruf braille itu, mereka yang membaca tikting, mereka juga yang memimpin lagu, mereka yang memimpin doa itu tanpa dipandu mereka lakukan sendiri. Tentu itu butuh pelatihan ya, termasuk yang untuk menarik suara, bahkan sampai pada ini mereka berdoa dan berpidato itu juga dilatih begitu. Nah, dalam waktu dekat ini di perayaan 100 tahun PK Hepata ini kan kita mau meresmikan audiovisual. Itu bantuan dari Gereja KBP Serpong. Nah, di audiovisual ini sudah ada alat-alat musik yang akan mereka kembangkan, dan saya pikir beberapa gereja betul-betul memberikan perhatian seperti Rawamangun, Jati Waringin, Bekasi untuk rumah belajar dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah gereja yang memberikan sumbangsi untuk kepentingan PK Hepata, keluarga mendiang Alden Tua Siringo-ringo begitu ya.
bahkan Trimedia juga, ya para tokoh-tokoh gereja juga memberikan perhatian gitu. Iya. Dan gereja-gereja lain Bapak Ibu juga boleh bergabung membantu dan bersama-sama membangun PK Hepata Ibu ya. Boleh silakan langsung berkunjung ke PK Hepata HKBP atau boleh menghubungi pengurusnya nanti untuk membicarakan bagaimana donasi yang harus diberikan begitu. Iya, saya lupa tadi kalau boleh saya tambahkan. Iya, Bu. PK Hepata ini kan mempunyai training center. Iya, Bu. Ya, di training center ini kita juga sudah memiliki asrama. Jadi bisa dilatih 6 ke 8 orang, masih kapasitas kecil lah. Ya, dengan ruang belajarnya juga ada, lapangannya juga ada. Di situ ada peternakan sapi, peternakan bioflok ikan, lalu juga ada di situ peternakan ayam dan peternakan bebek ya. Peternakan bebek hanya ternak babi untuk sekarang itu kita tiadakan karena masih banyak virus-virus yang mematikan babi, sehingga ini tidak kita adakan lagi untuk pengadaan bibit ternak babi B2 begitu. Jadi kita punya pusat pelatihan juga, ada juga ladang untuk menanam sayur-sayuran sehingga itu bisa kita petik nanti di peringatan 100 tahun PK Hepata. Bahkan kita juga dapat memanen ikan lele dan lain sebagainya. Bahkan kita juga memiliki taman buah jubileum begitu. Jadi bukan hanya keterampilan tadi di bidang musik, tapi di bidang integrated farming. Bahkan PK Hepata sendiri tadinya memiliki tenaga surya matahari itu dengan kompos dari ternak sapi ini. Ya, biogas. Iya, biogas. Biogas itu. Jadi selain mereka tertib, mereka bersahabat, mereka mandiri, mereka juga memiliki karya-karyanya yang bisa kita nikmati bersama juga Bapak Ibu. Misalnya lagu Gabe Parasiroha itu boleh kita saksikan bersama dalam rangka mendukung PK Hepata. Kita juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadep tadi, kita juga bisa membeli lilin yang dikerjakan langsung oleh teman-teman difabel di PK Hepata. Jadi Bapak Ibu yang mulai minggu ini akan merayakan Advent, boleh langsung memesannya di PK Hepata. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya begini Bu, saya akan membaca visi PK Hepata. Karena ini adalah visi, saya tidak mau ini salah Bu, saya akan membacanya saja. Visi PK Hepata adalah terwujudnya para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri, dan inklusif begitu Bu. Difabel yang holistik, berdaya holistik, mandiri, dan inklusif. PK Hepata Ibu sudah berusia 100 tahun. Seperti yang Ibu sampaikan juga tadi bahwa Ibu join di PK Hepata bukan hanya ketika Ibu sebagai kepala departemen saja. Berarti Ibu sudah melihat PK Hepata ini mungkin udah sekian tahun begitu Ibu? Puluhan tahun. Menurut Ibu di usia 100 tahun ini apa yang sudah dicapai oleh PK Hepata sesuai dengan visinya tadi, terwujudnya para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri, dan inklusif? Saya pernah secara khusus karena ini kan holistik ya. Mereka juga akhirnya pergi mengunjungi gereja-gereja mencari dana di luar Jawa. Pada saat itu dipimpin Pak Osten, anak-anak ini naik dengan bus. Nah, lalu pada saat itu mereka didampingi oleh keluarga Dr. Gigi Iren Panggabean, ya, termasuk salah satu cucu dari Sintua Lucius Yahaan yang juga adalah yang meneruskan perjalanan dari PK Hepata di saat para misionaris kita harus pulang ke negara mereka karena penjajahan Jepang. Nah, pada saat itu kan hampir kolaps PK Hepata. Tapi dengan adanya Sintua Lucius Yahaan ini akhirnya PK Hepata bangkit kembali. Jadi sesungguhnya PK Hepata ini juga bekerja keras bagaimana mereka bisa mendatangkan dana, mensupport dirinya sendiri dengan melakukan kunjungan ke gereja-gereja, melalui khotbah mimbar yang dilakukan oleh para pelayannya begitu, tetapi juga mereka mengkumandangkan kor puji-pujian dan juga dengan alat-alat musik seperti itu. Jadi secara holistik dia bukan hanya dalam bentuk pelayanan secara rohania, tetapi bagaimana juga dalam pengembangan ekonomi seperti yang saya katakan tadi. Ini kan dengan bantuan pemerintah khususnya BUMN ya, Inalum juga memberikan perhatian. Mereka sudah memiliki food truck.
Iya. Nah, di food truck ini disitulah mereka bisa bagaimana meracik tadi kopi, wedang jahe itu, kerupuk, bahkan souvenir-souvenir lainnya. Mereka jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah cara mereka memperkenalkan PK Hepata. Itu juga mereka bekerja keras dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat sekitar dan HKBP juga bagi gereja-gereja lain bahwa mereka mandiri. Tidak hanya dikasihani tetapi jika boleh mereka juga memberi dengan talenta dan potensi yang mereka miliki, seperti yang saya katakan tadi dengan NSP yaitu peduli kasih diakonnya, dengan potensi di bidang bernyanyi dan musik, pada akhirnya mereka bisa menggalang dana begitu. Itu termasuk salah satunya. Lalu dengan training center ini di situ kan juga orang-orang yang disabilitas dilatih. Jadi bisa belajar ke PK Hepata itu. Nah, kita berharap dengan pusat buah yang ada 100 buah itu, ya pada akhirnya dia akan menghasilkan buah begitu ke depannya. Nah, tentu sekali ini juga menjadi salah satu sumber gizi ya bagi anak-anak kita, pengasuh. Kalau gizinya itu sehat, tentu mereka kan hidup sehat juga. Sayur-sayuran juga di situ, ayam yang tentunya akan pada akhirnya memberikan telur, juga sapi yang kita berharap nanti tidak hanya pedaging, tetapi itu juga bisa memberikan susu yang juga menjadi nutrisi bagi anak, dan juga telur bebeknya nanti begitu. Jadi itulah upaya-upaya ke depan bagaimana kemandirian itu melalui pengelolaan lahan training center PK Hepata. Dari lahan ini dihasilkan sayuran-sayuran yang sehat, daging yang sehat, telur yang sehat. Ini dikelola di dapur PK Hepata. Tentu dia tidak secara gratis kan, tetapi diukur juga ini berapa kilogram sayur. Nah, lalu pada akhirnya itu dibayarkan ke situ. Dengan demikianlah mereka menjadi sustainable di dalam hal pendanaan. Demikian. Itu yang saya katakan holistik dan mandiri. Ya. Tanpa bermaksud menyalahkan atau mencari-cari kesalahan, Ibu. Sebagai Kepala Departemen Diakonia, Ibu, menurut Ibu, apa yang seharusnya tidak perlu dikerjakan dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh Panti Karya Hepata agar dia benar-benar menjadi panti karya yang holistik, mandiri, dan inklusif, Bu? Iya, yang tidak harus dikerjakan kalau dia mengemis. Iya. Saya orang yang paling pantang mengemis. Tapi meminta-minta. Tapi bagaimana dengan potensi profesi yang ada, baik yang dimiliki pengasuh dan juga anak-anak, mereka pada akhirnya kreatif, dan dengan kreatif ini mereka bisa mendatangkan uang ya untuk membangun PK Hepata begitu. Tentu itu tidak harus dikerjakan, mengemis dan meminta-minta, harus dikasihani, tapi dia harus mandiri. Yang harus dikerjakan PK Hepata adalah semakin mengasah keterampilan yang dimiliki anak dan pengasuh sehingga mereka semakin berdaya guna dan berkembang ya, baik secara spiritualitasnya, secara imannya, dan juga secara persekutuannya dengan orang-orang yang ada di sekitar dan bahkan bagi dunia. Saya pikir itu sangat penting sekali. Jadi agar mereka semakin berkembang, ayo berlomba meningkatkan kreativitas dengan memberdayakan anak-anak dan juga pengasuh. Kayak seperti ini kan baru-baru saja mereka sudah dilatih bagaimana membuat akrilik. Ibu tahu itu apa akrilik ya? Nah ternyata kalau saya pergi ke luar negeri, saya ingin memberikan souvenir kepada pimpinan gereja atau institusi yang akan saya tuju. Saya membutuhkan akrilik ini. Bahkan HKBP dengan banyaknya tamu-tamu juga membutuhkan akrilik ini. Kalau PK Hepata betul-betul dapat memproduksi akrilik ini tanpa harus kita membeli dengan harga yang cukup tinggi, tetapi dengan modal dana yang katakanlah sangat terbatas, ini bisa dikembangkan. Saya pikir ini juga bisa menjadi dana operasional mereka, kesejahteraan bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga buat para pengasuh. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat mereka juga sudah membuka terapi yang baru yang dinamakan dengan
kinesioterapi. Iya. Ya, kinesioterapi ini merupakan pengembangan terapi yang diberikan oleh UKI. Ya, bagaimana dengan terapi tulang atau otot persendian ini kita betul-betul mampu merasakan bahwa badan kita rileks, yang tadinya capek begitu ya. Tidak hanya mengusut mandapol tapi sudah ada kinesioterapi. Jadi Bapak Pendeta Enik Aritonang, Ibu Pendeta Beatrice Manurung juga, dan kita berharap sesuai permintaan OP Porus kalau boleh kinesioterapi itu juga bisa hadir di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit. Tadi kita sudah banyak membahas Ibu bagaimana keadaan Panti Karya Hepata, apa saja yang sudah dicapai, bagaimana kehidupan teman-teman di sana juga pelayannya. Nah, yang terakhir Ibu, segala pencapaian itu adalah pencapaian 100 tahun ini, begitu. Apa harapan dan cita-cita Panti Karya Hepata 100 tahun ke depan, Bu? Iya, sebenarnya kalau di tanggal 3 Desember ini, di mana pada saat yang bersamaan kita juga memperingati Hari Disabilitas Internasional. Iya. Nah, secara tidak sengaja memang Panti Karya Hepata lahir. Lahir 3 Desember dan besok jatuh pada hari Minggu, dan saat yang bersamaan dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Tentu ini akan dikenang untuk sepanjang masa. Nah, di saat perayaan ulang tahun ini, kerinduan kita itu sudah lama, kita ingin mendirikan patung Robert Richtih. Robert Richtih inilah yang mempioniri berdirinya Panti Karya Hepata, yang memang beliau ini kan dari Rheinische Mission Gesellschaft, ya, yang juga mengirim misionaris I.L. Nomensen ke Indonesia, yang pada akhirnya sekarang berubah nama menjadi United Evangelical Mission. Memang di awalnya beliau itu memberikan pelayanan kepada orang dengan penyakit kusta, penyakit kulit yang juga diisolasi begitu ya. Tetapi pada akhirnya kemudian berkembang untuk melakukan pelayanan terhadap orang-orang disabilitas begitu. Itulah mengalami perkembangan yang kita lihat, sehingga yang mau kita capai, tadi saya katakan kita akan meresmikan satu unit audiovisual, sehingga anak-anak bisa mengekspresikan potensinya di bidang seni, ya, bahkan tarian dan lain sebagainya di ruang audiovisual ini, dan juga bisa nonton bareng dalam rangka meningkatkan kebersamaan. Dan juga dengan kinesioterapi dia juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, bagaimana orang yang dilayani dan datang ini betul-betul bisa merasakan sentuhan tangan mereka yang penuh kasih, yang juga ambil bagian untuk memberikan penyembuhan melalui tangan Tuhan begitu ya. Bahkan dengan food truck, dengan galeri yang dimiliki. Tetapi target yang mau kita capai di usia 100 tahun PKI Hepata sebenarnya ada satu. Ya, satu ya, terdatanya orang-orang dengan disabilitas khususnya di gereja HKBP. Seperti yang saya katakan itu tadi kan, sebenarnya kalau penduduk dunia katanya 10% dari penduduk dunia itu menderita disabilitas. Tapi sampai saat ini data disabilitas itu tidak bisa kita peroleh secara sempurna. Nah, kalau data ini sudah betul-betul kita peroleh, tentu melalui data-data yang ada kita bisa lebih memberikan pelayanan yang tepat guna kepada mereka kan, apa yang kita perlu lakukan untuk membantu mereka. Itu yang pertama. Nah, tentu yang kedua, dengan jumlah data yang kita peroleh, kita juga semakin memperlengkapi para pelayan yang ada di HKBP benar-benar melayani orang-orang yang menderita itu juga secara tepat guna, ya kan, sehingga tidak terbuang waktu, tenaga, energi, bahkan uang begitu ya. Tentu orang-orang yang datang pun juga itu tidak lagi pola pikirnya mengasihani, tetapi juga kehadiran mereka betul-betul memberikan edukasi, ya, merasakan kehangatan itu begitu ya. Dan yang terakhir,
karena di situ juga lah mereka betul-betul dididik oleh guru-guru. Kita kekurangan tenaga didik, Ibu. Iya. Karena tidak semua orang mampu menjadi pendidik di sekolah disabilitas PKI Pata ini. Sehingga kerinduan kami ini betul-betul PKI Pata memiliki guru yang betul-betul profesi di bidangnya untuk melakukan pendidikan. Dan yang terakhir adalah PKI Pata betul-betul memiliki training center yang pada akhirnya akan semakin besar. Kita bisa melatih orang-orang difabel karena sesungguhnya kita juga memiliki pelatih yang cukup tangguh. Ya. Itu Jadi ada mungkin banyak sekali PR kita ya Bu untuk 100 tahun ke depan. Iya betul. Terima kasih Bu, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita. Terima kasih sudah hadir di podcast HKBP. Bu sehat Terima terus kasih, melaksanakan terima kasih tugas banyak. sebagai Kepala Departemen Terima Diakonia kasih. dan memperhatikan teman-teman difabel juga Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian Bapak Ibu podcast kita hari ini berbincang terkait dengan ulang tahun 100 tahun Panti Karya Hepata. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Panti Karya Hepata HKBP yang ke-100 tahun. Bapak Ibu dan teman-teman boleh kita sama-sama merayakannya dengan hadir di Panti Karya Hepata dan memperjuangkan sekali. hak-hak apa yang harus dan apa yang bisa kita bantu dengan Panti Karya Hepata HKBP. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian.